Assalamualaikum, welcome back to Mamiko Channel dalam segmen Baby Sharing. Mamiko mau sharing tips lagi nih Mams, apa yang biasa Mamiko lakukan kalau lagi bepergian bawa baby Kia. Pastinya kan ibu-ibu tuh rempong gitu ya kalau bawa anak bawah 3 tahun atau bawa baby. Kalau lagi bepergian entah ke mall, entah kemanapun lah gitu. Kalau nggak ada yang bantuin, biasanya tuh repot banget, bawaannya banyak. Di samping bawaannya banyak, terus anaknya juga kadang-kadang suka rewel. Sekali pengen digendong karena capek atau lelah dia jalan. Mamiko mau kasih tipsnya nih supaya kalau kita bawa anak bawah 3 tahun atau bawa baby, kita nggak kerepotan atau anti ribet bepergian bawa anak. Sebelum Mamiko kasih tipsnya, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Langsung aja ke tipsnya. Ini tipsnya untuk moms dan babynya ya. Yang pertama, gunakan pakaian yang nyaman dan nggak ribet. Kita sesuaikan perginya mau kemana dulu. Kalau kita perginya mau ke mall ya pakainya yang santai-santai aja. Untuk momsnya harus memperhatikan juga pakaian yang digunakan. Jangan yang ribet-ribet lah. Cari baju yang gampang menyerap keringat. Babynya juga sama, pakai yang cepet keringetan. Selain itu, pilihkan baju yang bahannya lembut di kulit dan jangan gunakan baju yang sudah terlalu sempit untuk bayinya biar nggak rewel ya mams. Kalau nggak nyaman dengan baju yang digunakan, otomatis anak atau babynya suka rewel biasanya. Begitupun dengan momsnya, gunakan baju dan kerudung yang simpel-simpel aja dan yang bahannya nggak bikin gerah ya. Yang kedua, pilih alas kaki yang nyaman juga digunakan. Biasanya kan kalau pergi sendiri pengennya pakai high heel. Sekarang tahu-tahu diri lah ya mams, kalau kita punya batita, punya bayi, kecuali kalau punya babysitter ya, atau ada suami yang selalu siap siaga menggendong atau ngejar-ngejar anaknya. Itu nggak masalah sih, kita mau modis sekali-sekali, kalau mau kondangan juga. Tapi kalau mau pergi yang nyantai-nyantai traveling, sepatunya tuh jangan yang bikin ribet. Untuk anaknya kita pilihkan juga sepatu yang nyaman. Kalau misalnya dia nggak betah, nggak nyaman dengan sepatunya, pasti dia bolak-balik minta gendong, rewel lah. Bukan hanya baju yang nggak nyaman yang bisa bikin rewel, tapi sepatu atau sendal yang nggak pas di kakinya otomatis akan membuat anak atau babynya jadi rewel. Jangan menggunakan alas kaki yang bahannya tidak menyerap keringat, juga yang udah sempit atau yang masih kebesaran mungkin ya mams. Begitu juga dengan momsnya, kalau sepatu atau sendalnya nyaman, pastinya juga nggak akan berasa lelah banget pergi sama anak atau babynya. Ketiga, tentunya di masa pandemi seperti sekarang ini bakal lebih ribet kalau kita ngajak jalan-jalan anak, bayi, atau bawah 3 tahun. Persiapannya harus benar-benar diperhatikan untuk bepergian ya. Kayak protokol kesehatannya, harus menyiapkan tas yang isinya tuh protokol kesehatan. Pasti ribet banget. Nah, Mamiko punya tipsnya supaya kita nggak terlalu capek bawa-bawa tas, nggak terlalu ribet bawa-bawa tas. Masukkan alat-alat protokol kesehatan seperti hand sanitizer, tisu basah antiseptik, tisu kering, baju ganti, dan masker ganti. Dalam satu tas kecil dan yang mudah dibawa aja ya mams. Jangan bawa tas yang terlalu besar, apalagi berat-berat gitu. Yang keempat, nggak perlu menggunakan stroller. Untuk anak-anak yang udah melewati masa bayinya, yaitu menjelang 2 tahun seperti baby Kia, itu stroller sebenarnya perlu nggak perlu. Kalau misalnya perginya cuman yang mall gitu, yang traveling nggak terlalu lama jalannya, itu sih nggak terlalu penting ya, nggak terlalu perlu stroller. Jadi biar melatih dia supaya dia banyak jalan aja. Yang ada malah bikin ribet, apalagi kalau nggak pakai kendaraan pribadi. Kecuali kalau traveling yang jauh,
Kalau menurut aku sih traveling yang jauh juga kayak naik pesawat, kayak naik kereta itu juga rada ribet ya pakai stroller gitu. Mendingan kita menggunakan gendongan. Dan yang terakhir, yang kelima, tadi mamiku bilang lebih baik menggunakan gendongan daripada menggunakan stroller. Nah, pilihlah gendongan yang nyaman senyaman mungkin seperti produk dari baiku.id. Nah, mamiku memilih gendongan dari babyku.id yaitu Activa Baby Carrier. Ini bisa digunakan modelnya kayak gimana aja, bisa dari depan, dari samping, di gendong belakang juga bisa. Ini bisa digunakan lama ya mams, jangka waktunya dari mulai dia bayi baru lahir sampai dengan seumur baby Kia. Disesuaikan dengan berat badannya juga, tergantung berat badan ya maksudnya. Di atas 15 kilo kayaknya ini udah nggak bisa sih mams, berarti bisa digunakan sampai usia 2 tahunan. Satu lagi ada Geos Baby Pouch Premium dari baiku.id juga. Nah, kalau yang ini sangat simpel banget, nggak pakai ribet. Yang deket-deket, yang simpel-simpel bisa pilih gendongan Geos ini. Geos ini juga bisa dijadikan selimut juga loh mams gitu kalau misalnya udah nggak kepake sebagai gendongan, karena ini benar-benar bahannya tuh nyaman banget, lembut banget, harganya juga cukup terjangkau, cukup ekonomis. Nanti mamiku tulis di kolom deskripsi ya mams. Dua produk gendongan dari baiku.id ini adalah produk terbaiknya, memiliki kualitas sangat bagus ya mams. Yang ini gendongan baby pouch premiumnya, keren banget kan motifnya, gak kelihatan kayak gendongan, cocok banget untuk ibu-ibu muda yang masih pengen bergaya dan terlihat kece walaupun gendong anak. Sekarang aku unboxing nih yang gendongan terbaiknya baiku.id, Activa Baby Carrier. Selain kemasannya yang bagus, kualitasnya juga nggak sembarangan ya mams. Gendongan ini dilengkapi dengan buku panduan cara penggunaan serta kartu garansi loh. Jadi kalau ada yang rusak atau cacat gendongannya bisa kita segera kembalikan serta bisa diperbaiki juga selama masa berlaku garansinya belum habis. Oke, sekarang tutorial cara menggunakan gendongannya dari yang Activa Baby Carrier dulu ya. Yang biasanya pakai gendongan model gini, papinya baby Kia. Kalau mami cool nggak biasa pakai sendirian. Kalau yang gini mams harus dibantu sama papi cool juga. Gendongan ini sih cocoknya dipakai kalau lagi traveling yang jauh-jauh ya mams, biar babynya nyaman banget dan bener-bener kekunci di gendongan kita. Anti melorot lah pokoknya. Menggunakan gendongan ini biasanya baby Kia bisa 4 cara. Tapi kalau bayi baru lahir sebaiknya 1 cara aja, yang model posisi di depan aja karena masih riskan mams. Untuk gendong bagian depan bisa dipakai 2 cara, mau tali disilang di belakang atau nggak pakai tali yang disilang di belakang. Untuk yang ini gendong gaya nyamping ya mams, baby Kia paling nyaman dengan posisi seperti ini. Lalu gendongan model belakang, ini emang agak sedikit ribet masangnya. Tapi kalau untuk traveling, ini nyaman banget tentunya. Walau agak sedikit ribet, gendongan ini bikin nyaman dan aman banget untuk anaknya, juga untuk yang gendongnya. Karena dijamin gak akan jatuh-jatuh atau melorot-melorot gitu anaknya. Kalau gendongan yang Geos ini baru deh bisa dipakai sendiri tanpa harus dibantu dan benar-benar anti ribet, juga lebih simple buat para moms yang lagi buru-buru mau perginya. Cukup
sampai di sini dulu baby sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua ya, Mams. Kalau misalnya kolom komentarnya dinonaktifkan, itu Mamiku memang memilih konten ini ditujukan untuk anak, untuk mengikuti pedoman aturan YouTube, karena misalnya ada baby Kia di dalamnya. Kalau mam semua ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi, bisa DM aja ke Instagram Mamiku Intan_Rahardiani. Jadi kalau nggak bisa komen di bawah, bisa DM aja langsung ya Mams. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching, sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.